Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat sepanjang malam, saya percaya setiap kita boleh menikmati tidur yang nyenyak dan Tuhan memulihkan kekuatan, kesehatan kita pagi hari ini. Tubuh kita sehat, tubuh kita kuat untuk beraktivitas sepanjang hari. Saya percaya roh kita terus kuat, jiwa kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, baik di sekeliling kita maupun di dalam hidup kita, pagi hari ini kita mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Dia selalu baik karena kita percaya dalam segala keadaan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kau lindungi, jagai kami dengan kasih setiamu. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Dan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami mau terus memuji-Mu di sepanjang umur hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Yesus, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas
segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyembah-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Ku sembahkan, amin. Ku sembahkan, ya, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hati kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu dengan pujian syukur kami, dengan penyembahan kami Tuhan, dalam segala keadaan kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik. Bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya, hanya Kau Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan selamanya.
sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selamanya, selamanya. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tertidur Tuhan, sedetik pun Engkau tak pernah terlelap. Engkau selalu mengamat-amati hidup kami, Engkau memperhatikan kami, Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Engkau satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang memperdulikan kami, Allah yang setia selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kau satu-satunya Allah yang setia, Kau satu-satunya yang selalu ada bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Di dalam nama-Mu semua lutut bertelur menyembah-Mu, semua lidah memuji-Mu, sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima
kasih, terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati.
keajaiban, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu bekerja seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kedamaian kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Sehingga dalam segala perkara kami dapat berkata Engkau baik bagi kami. Karena sungguh bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami. Karena seringkali kalau hanya berdasarkan daging dan kekuatan kami, seringkali ada banyak perkara yang kami alami dan kami bisa saja berkata itu tidak baik bagi kami. Tapi oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kekuatan Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus berkata Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, bahkan selalu baik dalam segala keadaan kami. Sekalipun kami sulit untuk memahami pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau menjadikan semua itu indah pada waktu-Mu. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu biarlah setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami berkata Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan selalu baik bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Firman-Mu yang mengendalikan dan menguasai hidup kami. Karena kami tahu dan percaya hanya karena hal itulah kami bisa selalu berkata Kau baik bagi kami. Dan kami memahami, mengerti dan percaya firman. Sebab itu Roh Kudus pagi hari ini, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami mempercayai firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bersyukur lagi kepada Tuhan, kalau pagi ini kita masih dalam keadaan baik, sehat, dan dapat bertemu kembali koran Dio, terlebih kita dapat menyelidiki kembali kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini perkataan Yesus, renungan kita terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Yesus berkata begini, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati
tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Perkataan Yesus ini Yesus sampaikan kepada kaum Saduki, orang-orang Saduki. Kalau renungan kita kemarin, Yesus diperhadapkan kepada orang-orang Farisi. Nah, saya mencoba siapakah yang dimaksud dengan kaum Saduki. Kaum Saduki ini sebenarnya mereka adalah orang-orang kaya pada zaman itu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui atau menyangkal adanya kebangkitan setelah kematian. Tapi mereka bukan hanya menyangkal adanya kebangkitan setelah kematian, tetapi mereka juga tidak mempercayai adanya malaikat ataupun iblis. Hal-hal roh mereka tidak mempercayai. Dan juga mereka menyangkal adanya hidup kekal. Mereka itu adalah orang menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang bisa melakukan apapun dengan kemampuan mereka. Karena mereka itu termasuk golongan dari imam besar, Imam Zadok. Tetapi yang disayangkan adalah mereka hanya berpegang kepada kitab Musa. Kitab Musa itu kalau sekarang ini kita baca itu kitab yang 5 kitab Musa, yaitu Kejadian sampai Ulangan. Nah, mereka hanya berpegang kepada kitab Musa itu. Jadi hidup mereka itu hanya berpegang kepada hal-hal jasmani, peraturan-peraturan, korban-korban bakaran, misalnya korban apa dalam ibadah. Sebenarnya mereka tidak terlalu terlibat dalam urusan agama. Mereka lebih cenderung terlibat dalam urusan politik. Nah, kalau kita baca perikop di atasnya, orang Saduki ini sebenarnya hendak menjerat Yesus, atau dia juga hendak mengatakan bahwa pendapatku ini benar gitu loh. Karena itu dia memberikan satu kasus tentang hukum pernikahan. Kalau kita baca di situ orang Saduki berkata, kalau seandainya ada seorang wanita dia menikah 7 kali, siapakah yang akan menjadi suaminya ketika hari kebangkitan? Jadi dia berkata seperti itu, kalau memang ada hari kebangkitan, jadi suaminya yang mana nih? Maksudnya itu seperti itu. Sebenarnya dia hendak membenarkan pendapatnya sendiri gitu. Tetapi, nah saat itulah Yesus berkata, kita baca yang ayat ke-9. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, jadi Yesus menjawab mereka, karena mereka hanya berpegang kepada 5 kitab Musa. Mereka tidak mau berpegang kepada kitab lain. Padahal soal kebangkitan setelah kematian itu di dalam Yehezkiel itu jelas. Ketika Yehezkiel diajak Roh Allah untuk melihat lembah tulang belulang, kalau kita baca di situ di mana Tuhan menggerakkan tulang-tulang itu, bagaimana Tuhan melapisin dengan kulit dan urat, bahwa kisah itu adalah kisah yang nyata gitu. Tetapi orang-orang Saduki tidak mau melihat hal itu. Bahkan di kitab Daniel pun tentang nubuatan, tentang akhir zaman pun itu ada. Nah, akhirnya Tuhan berkata di ayat yang ke-31 dan ayat 32, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-32, itu ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu artinya adalah bahwa perkataan itu pernah diucapkan. Pernah diucapkan ketika Musa dipanggil Allah dalam waktu itu semak belukar. Nah, di situ Allah berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa sebenarnya kebangkitan orang mati itu akan terjadi gitu loh. Bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Dan Tuhan mengatakan bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hidup. Jadi Allah itu adalah Allah yang kekal. Bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bahwa dari zaman perjanjian lama sampai saat di mana orang Saduki menjerat Yesus dengan pertanyaan itu, Yesus mau mengingatkan kepada orang Saduki bahwa kebangkitan orang yang hidup itu ada. Sehingga Yesus tidak fokus kepada hal-hal lahiriah tentang apa yang menjadi pertanyaan orang Saduki itu, yaitu tentang masalah dalam hukum pernikahan. Yesus mau membawa kepada orang Saduki itu supaya mereka boleh lebih mengenal Allah gitu. Bukan soal tentang jasmani saja, tetapi soal roh, kehidupan, hidup yang kekal, bahwa Allah itu adalah kekal. Itu Bapak Ibu. Nah, terus saya berpikir begini, apa relevansinya orang Saduki itu pada kita pada zaman sekarang ini? Karena kalau kita belajar sejarah, orang Saduki itu sebenarnya udah musnah. Istilahnya kaum itu sudah tidak ada lagi 70 Masehi. Berarti setelah Yesus naik ke surga, 30 tahun kemudian mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi hari-hari ini mungkin tanpa sadar kita bisa menjadi orang-orang Saduki. Seringkali saya dengar ketika kita baca firman, misalnya, aduh, firmannya ini malas dibaca, sering kan kita. Kalau kita sudah sampai kepada Keluaran, misalnya kita baca Alkitab harian sehari-hari, sudah baca di Keluaran, baca di Imamat, aduh rasanya untuk melanjutkannya itu malas deh. Inilah hitung-hitungan lah, inilah apalah. Kadang kita sebagai orang Kristen sering seperti itu. Kadang juga kita dengar khotbah, kita berpikir, aduh khotbahnya itu lagi, itu lagi. Nah, itu lagi kita diingatkan akhir-akhir ini bagaimana kita bertekun di dalam firman. Kadangkala tanpa sadar kita sering memilah-milah firman. Yang enak untukku, yang enak didengar, itu kita semangat gitu loh. Tapi kalau itu sudah mengkoreksi hati kita, nggak enak di daging, kita mulai berpikir, aduh ini nggak cocok deh begitu. Nah, relevannya pada akhir zaman sekarang ini, yang saya dapatkan adalah orang-orang Saduki itu memang sudah tidak ada lagi. Tapi tanpa sadar, kita bisa menjadi orang-orang Saduki. Nah, pagi ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan kita semua, bahwa kita mau hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan mengajar kita, melatih kita untuk membuat kita itu lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Karena kita tahu, kita percaya bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya, kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Bahwa hidup kekal itu ada. Di dunia ini kita hanya sementara saja. Itu aja Bapak Ibu, firman Tuhan yang dapat saya sharingkan. Saya bersyukur. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Kita diberkati dan diberikan pencerahan-pencerahan tentang siapa itu orang Saduki. Nah, tentu bagian terakhir itu yang paling penting sebenarnya dari apa yang istri saya sampaikan tadi. Apa relevansinya tentang orang Saduki bagi kekristenan saat ini? Nah, kita harus senantiasa jaga hati kita, jangan sampai kita terjebak dan akhirnya kita juga terikat dengan roh Saduki. Artinya seperti yang istri saya tadi katakan, mulai memperdaya firman. Jadi bukan kita dikuasai firman, bukan kita dikendalikan firman, tapi kita yang mengatur firman itu untuk kepentingan kita. Kan sama seperti kisah ini kan. Mereka pakai ayat firman untuk menjebak Yesus, untuk membenarkan pendapat mereka. Nah, itu satu hal yang harus benar-benar kita waspadai, apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus belajar terus menundukkan diri pada apa kata Tuhan.
bukan pengetahuan saya terhadap firman. Nah, kalau nggak salah kemarin atau kapan atau di koran dia atau tempat lain ya saya ngomong ya, kita ini harus hidup dalam keseimbangan. Oh, kemarin memang kita sedang bicara tentang keseimbangan kan, tentu antara iman dan hikmat itu harus seimbang. Jadi jangan kita ngomong kita beriman atau kita berhikmat, sepertinya dasarnya firman, tapi firman yang bukan mengendalikan hidup kita, tapi firman yang memang kita comot ayat demi ayat untuk membenarkan diri kita. Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh orang Saduki ketika mereka ingin menjebak Yesus untuk membenarkan diri mereka, sehingga mereka mau dianggap lebih benar dari Yesus, mereka pakai kisah dari hukum Musa itu sendiri. Nah, jadi hari-hari ini, ya balik-balik, kalau di prinsip kita belajar firman Tuhan itu ada prinsip begini, ayat itu harus menjelaskan ayat. Kita tidak boleh comot satu ayat atau satu kisah, lepas begitu saja dari seluruh konteks firman Tuhan. Nah, sehingga Paulus juga dengan keras pernah tegur salah satu jemaat melalui suratnya, nggak boleh kita memakai firman Tuhan itu untuk kepentingan perut kita sendiri. Artinya firman Tuhan itu sekali lagi, bahkan di dalam istilah teologi ya, maaf, ada istilah gini, kita tidak boleh memperkosa ayat. Kita tidak boleh memaksa ayat itu untuk sesuai dengan keinginan kita. Nggak boleh. Harusnya kita yang harus menyesuaikan dengan keinginan firman. Nah, tapi sekali lagi seperti istri tadi saya katakan, hati-hati dengan roh Saduki. Walaupun secara lahiriah mungkin orang-orang Saduki, keturunan Imam Zadok itu sudah nggak ada lagi, tapi roh Saduki masih ada sampai hari ini. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan sampai kita akhirnya dikuasai oleh roh Saduki seperti itu. Sehingga seperti istri saya katakan tadi, itu yang masih paling ringan itu Bapak Ibu. Mau dengar firman hanya untuk firman-firman yang menyenangkan daging dia. Nah, tapi ketika firman itu menempelak dosanya, menyinggung perasaannya, walaupun saya pribadi, saya sering ngomong di mimbar, saya kalau khotbah saya nggak pernah nyinggung orang, saya sukanya nabrak orang. Artinya kebenaran firman Tuhan itu disampaikan ketika Bapak Ibu merasa keserempet, apalagi tersenggol, apalagi tertabrak, kan Ibrani katakan seperti hari Minggu kemarin saya katakan, kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobat. Nah, jadi yuk hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita memiliki spirit Saduki. Yang sekali lagi saya katakan tadi, maaf, memperkosa ayat-ayat firman untuk kepentingan perut kita, untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Nah, memang ini hal yang cukup sulit, bisa beda-beda tipis, tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap kita percaya seperti apa yang Yohanes tulis di dalam Yohanes pasal 16, bahwa di dalam hidup kita ini kan ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita diam selamanya dalam hidup kita untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan sepotong-sepotong. Walaupun saya percaya kita belum sempurna di dalam keseluruhan firman Tuhan. Makanya kita juga belajar untuk mendengar firman yang disampaikan oleh orang lain. Kita juga boleh belajar dari khotbah gereja lain. Kita nggak boleh punya spirit kayaknya cuma gereja kami yang paling benar khotbahnya. Nah, gereja lain itu nggak boleh didengar ya, sesat, nggak boleh Bapak Ibu. Nah, silahkan dengar, tapi sekali lagi kan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan juga katakan, ujilah segala sesuatu. Dan untuk menguji ya balik-balik ke firman. Makanya jadilah seperti jemaat di Berea. Setelah dengar khotbah, setelah dengar firman Tuhan, dibaca lagi. Betul nggak ya firman Tuhan ngomong seperti yang pendeta tadi bilang? Betul nggak ya? Nah, makanya yuk
jadi jemaat yang suka baca firman. Dan firman itu Kejadian sampai Wahyu. Saya mau mengapresiasi Bapak Ibu yang ada di grup Orang Deo yang sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Nggak tahu udah berapa kali Bapak Ibu. Tapi saya mendorong, sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, bacalah Alkitab. Bagi pemula selalu saya berikan cara, baca kitab Mazmur, 1 hari 1 pasal saja. Mazmur itu kan ada 150 pasal. Berarti itu sudah 5 bulan. Terus baru ditambah Amsal. Amsal itu ada 31 pasal. Itu 1 bulan. Jadi 6 bulan, setiap hari Bapak Ibu baca 1 pasal saja, 1 pasal, nggak usah banyak-banyak. Nah, udah setengah tahun itu udah terbiasa, nanti sudah jadi pola hidup. Nah, nanti kalau sudah Mazmur, Amsal, baru baca Perjanjian Baru dulu. Boleh naik 2 pasal, jangan 1 pasal lagi 2 pasal. Karena banyak orang Kristen kan semangat, apalagi jiwa baru, oh ya mau baca Alkitab, bacalah mulai dari Kejadian. Wah, Kejadian sih masih oke, masih cerita gitu ya. Keluaran pasal pertama sampai pasal 24 masih oke, itu kisah perjalanan. Wah, sudah masuk Keluaran pasal 25, nah udah mulai puyeng dia. Ukuran-ukuran kemah sembahyang, patok-patok, terus ukuran meja, waduh udah pusing. Apalagi masuk imamat, waduh tambah pening. Banyaknya udah mentok di situ orang Kristen. Sehingga puluhan tahun jadi orang Kristen nggak pernah selesai baca Alkitab. Apalagi nanti di bilangan, angka-angka terus. Diulang-ulang angka itu sampai pusing kepalanya. Nah, jadi saya mengapresiasi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, bahkan berkali-kali, wow, saya memberi apresiasi. Tapi bagi yang belum, yuk saya mendorong Bapak Ibu baca. Supaya apa? Bapak Ibu nggak jadi jemaat yang bodoh. Dengar, ya terima-terima aja, nggak bisa ngecek lagi firman Tuhan. Nah, makanya come on, baca. Sehingga kita juga nggak cuma pegang 1-2 ayat. Wah, dijadiin ayat hafalan, ayat pegangan hidup. Nggak salah, tahun baru kan kita ambil 1 ayat. Saya cuma 1 ayat, oh itu pegangan, oh, meneguhkan kita. Itu nggak salah. Tapi kita nggak boleh cuma berdiri di 1 ayat. Nggak boleh Bapak Ibu. Nah, makanya baca Kejadian sampai Wahyu. Masih ada waktu Bapak Ibu, masih ada waktu. Ya, caranya itu tadi, bacanya kitab Mazmur dulu, satu pasal 1 hari sampai kitab Amsal. Itu udah setengah tahun itu Bapak Ibu. Kita kan bukan mau kejar target, bukan, tapi kita mau membangun gaya hidup suka baca firman, suka merenungkan firman. Sehingga kita bisa paham firman, kita bisa praktek firman. Nah, seperti itu. Supaya kita nggak binasa karena nggak punya pengetahuan. Hari-hari ini kan ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bikin orang bingung. Nah, hati-hati. Karena Paulus juga sudah bilang kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat. Makanya mulai ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan itu memperlengkapi gerejanya dengan 5 jawatan. Ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, ada pengajar. Nah, kita harus mengalami keutuhan kebenaran itu dari 5 jawatan ini. Nggak bisa hanya pada 1 jawatan, bisa bahaya kita. Nah, jadi itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Yuk kita selidiki hati kita, supaya kita tidak terjebak dengan spirit Saduki. Yang kedua, saya mendorong baca firman. Supaya kita bukan tipe orang yang hanya comot firman seperti istri saya tadi katakan, hanya untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Oke, itu saja, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Ibu Mirianti mau sampaikan sesuatu, silakan. Sebentar, saya ingin menyampaikan bahwa ayat 30 itu mungkin menjadi pengetahuan atau pegangan bagi kita ya. Karena
Firman Tuhan mengatakan gini, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengikuti berita di Indonesia, itu mereka para teroris itu. Kenapa dia berani mati seperti itu? Katanya nanti kalau mati itu disambut berapa bidadari itu? 72 bidadari apa? Atau berapa puluh lah bidadari. Maka mereka berani mati. Nah, sekarang kalau kita lihat berita atau baca berita, dengar berita di Afghanistan sana, orang-orang Kristen dibunuh, Bapak Ibu. Caranya sangat-sangat mengerikan. Mereka dikuliti, baru digantung sampai mati. Nah, itu masih ada loh sampai sekarang di muka bumi ini. Berbahagia kita hidup di Indonesia dengan kebinekaan kita bisa bersatu. Tapi yang terlebih membuat kita berbahagia itu adalah kenyataan bahwa Tuhan mengatakan, kita itu kalau sudah mati, sesudah kebangkitan, itu kita hidup seperti malaikat di surga. Bersama Tuhan Yesus, di mana tidak ada tangis, tidak ada kertak gigi, ya, tidak ada susah, tidak ada takut, tidak ada cemas. Nah, itu menjadi suatu apa ya, pengharapan yang sangat-sangat membuat kita hidup di muka bumi ini menjadi kuat ya. Karena apapun yang kita alami di bumi ini sementara saja. Tadi saya tanya kepada Pak Ong, usianya 78 lah ya, 78 tahun. Nah itu saya bilang masih muda. Karena kalau dalam kriteria WHO memang 78 masih ya lansia muda gitu ya. Kalau nanti sudah lansia betul itu 90 tahun. Nah itu pun cuma sementara. Dan nanti kita hidup bersama Yesus itu, kita kalau melihat gambar ya, melihat apa mungkin ilustrasi gitu ya, malaikat itu kok bagus gitu ya, terang, bercahaya, penuh sukacita gitu ya. Nah begitulah hidup kita nanti setelah hari kebangkitan. Alangkah senangnya ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Kalau ada orang lain yang tidak percaya Yesus dengan pahamnya sendiri, ya mungkin kalau ada di sekitar kita ya kita wajib ya memberitahukan bahwa adalah Tuhan, Juru Selamat, yang menyelamatkan kita, yang membuat kita tidak terombang-ambingkan oleh paham-paham yang keliru. Itu yang saya dapatkan hari ini, bahwa Tuhan mengatakan kalau Tuhan nanti kita setelah hari kebangkitan, kita akan hidup seperti malaikat di sorga bersama Tuhan. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan memberkati kita semua. terima kasih. Jadi nanti di sana jangan cari-cari istrinya ya. Kita akan hidup seperti malaikat. Karena ada beberapa pertanyaan, nanti sana kenal nggak ya? Masih itu lah. Nah, kita lihatlah nanti. Tapi ayatnya katakan kita akan hidup seperti malaikat. Nggak ada nafsu lagi, hanya sukacita dalam hadirat Tuhan. Oke, silakan Heng. Oke, mari semua kita satukan hati di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan.
di mana setiap kami terus ditabur dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau hidup terus Tuhan dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga akan melakukan segala firman yang kami dengar. Dan kami akan mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di mana pagi hari ini kami berdoa juga Pak Simon dan keluarga, di mana perjalanan mereka di Bangka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa melindungi pulang pergi mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan senantiasa memberkati Mama Pak Simon Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik kepada Mama Pak Simon ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Simon dan keluarga ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Santo, sedang bersama tim Bungo yang sedang pelayanan di Bungo Tuhan untuk menuju suku anak dalam ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati Pak Santo ya Tuhan. Tuhan juga lindungin Pak Santo dan tim Bungo ya Bapak. Biarlah setiap mereka juga Tuhan, terus Tuhan, Tuhan berikan hati yang lebih besar lagi Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan Pak Santo pergi pulangnya ke bawah tangan kuasa-Mu juga ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Joni Samuel yang saat ini mengantar anaknya kuliah di Bandung ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa melindungi perjalanannya ya Tuhan. Tuhan berkati Joni ya Tuhan dimanapun berada ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati usaha anak istrinya semua ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Bapa. Biarlah kami selalu Tuhan berdoa memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh damai-Mu Tuhan. Penuh sukacita-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bangsa kami terus ada di dalam hati-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah bangsa kami juga boleh keluar dari pandemi ini Tuhan. Ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan juga tangan-Mu yang dahsyat yang terus ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan juga terus memberkati pemerintahan kami yang ada. Di mana Presiden kami, Pak Joko Widodo dan wakilnya beserta staf menteri yang ada, bahkan anggota dewan yang ada ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati-hati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada pemerintahan kami ya Tuhan. Dan juga pada saat ini di mana tenaga medis, nakes yang sedang bekerja, biarlah Tuhan juga memberkati setiap mereka. Berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik atas mereka, dan perlindungan-Mu atas mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kepada TNI, Polri juga yang ambil bagian, dan juga menjaga keamanan atas bangsa ini. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Simon, silakan tutup dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pagi yang indah kami boleh berkeram deo bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin hari hidup kami semakin di dalam Engkau, dalam kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami tidak lebih baik menghadapi ke depan Tuhan. Tetapi kami yakin dengan iman kepercayaan kami kepadamu, Engkau akan selalu menutup bungkus kami dengan pasukan malaikatmu Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas keseharian kami, biarlah Tuhan sebelumnya kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang sanggup menuntun kami
membawa kami pada hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada keamanan, ketentraman. Kami serahkan sepanjang hari ini dari pagi sampai malam. Aktivitas kami, apapun kami kerjakan, kami mau kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan selalu ada menyertai kami seperti Tuhan memberkati Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi.